Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah untuk khalifah. Sebelum kita masuk pada apa saja amanah untuk khalifah, kita terlebih dahulu melihat sejarahnya. Baik, sebelum manusia tercipta, Tuhan menciptakan matahari dan bumi terlebih dahulu, yang menurut para ahli sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Salah satu teori terbentuknya matahari dan bumi yaitu teori kabut atau nebula teori, bahwa tata surya, matahari dan planet-planetnya berasal dari awan gas raksasa yang kemudian mengerut sambil berputar akibat gaya gravitasi. Saat mengerut, kecepatan berputar makin bertambah sehingga membentuk piringan yang terlempar yang terus berputar. Setelah itu ada bagian piringan yang terlempar keluar dan memadat, lalu membentuk planet dan satelitnya. Proses ini berlangsung sekitar 100 juta tahun. Salah satu planet adalah planet Teras, atau kita sebut dengan planet bumi. Sehingga dari proses itu bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Sebetulnya posisi bumi terhadap matahari ini cukup berbahaya karena jaraknya 150 juta kilometer. Sementara itu planet terluar seperti Pluto jaraknya 6.000 juta kilometer. Jarak matahari dan bumi harus terus benar-benar terjaga agar gravitasi matahari seimbang dengan gravitasi bumi. Diameter matahari 1,4 juta kilometer, sedangkan diameter bumi hanya 13.000 kilometer. Bayangkan betapa dekatnya bola besar yang sangat panas, yaitu matahari, berdekatan dengan bola kecil bumi. Tuhan telah menciptakan langit, atmosfer berlapis-lapis untuk melindungi makhluk di bumi. Sinar matahari yang masuk ke bumi, sebagian diterima di permukaan bumi, sebagian diterima atmosfer, dan sebagian lagi tidak sampai pada atmosfer atau tidak sampai pada udara bumi, dipantulkan oleh atmosfer. Tuhan telah mengatur sedemikian rupa sehingga manusia, hewan, dan tumbuhan tidak terbakar matahari. Itulah sebabnya manusia dan makhluk hidup lain yang berada di bumi merasa nyaman. Oleh karena itu Allah berfirman berulang-ulang dalam surat Ar-Rahman agar kita jangan memungkiri nikmat dan kasih-Nya. Tertulis fabi ayyi alla rabbikuma tukazziban. Nah, setelah langit dan bumi dilanjutkan mengokohkan bumi dengan memperkuat gunung-gunung, bukit-bukit dan lembah-lembah, mengatur aliran air dengan danau-danau, sungai-sungai dan lautan. Kemudian mengokohkan langit dengan menyusun udara yang berlapis-lapis sehingga sempurna melindungi bumi. Dengan sempurnanya susunan udara, maka ini tempat yang baik untuk makhluk hidup. Belakangan tercipta tumbuh-tumbuhan dan hewan. Hewan terakhir menciptakan penguasa atau pengatur bumi. Awalnya dipercayakan kepada jin sebagai penguasa dan pengatur bumi. Quran Surat Al-Hijr 27. Namun, keadaan bumi tidak terurus dengan baik. Bumi tidak tertata dengan rapih, banyak makhluk lain yang lenyap karena perbuatannya. Allah menunjuk pengganti atau khalifah kepemimpinan jin atas kelestarian bumi.
Hal ini menimbulkan ketegangan di kalangan bangsa jin. Dan kemudian malaikat mengajukan pertanyaan, mengapa orang yang akan menimbulkan kerusakan dan menimbulkan pertumpahan darah menjadi khalifah? Nah, sementara iblis protes dengan kebijakan Tuhan karena merasa kedudukannya lebih tinggi. Ia tercipta dari api, bisa menerangi alam, sementara Adam tercipta dari tanah, tidak mampu menerangi alam atau menerangi dunia. Tapi Tuhan lebih paham masa depan bumi ini bila diatur oleh manusia dibandingkan diatur oleh iblis. Karena manusia memiliki kecerdasan yang tinggi. Kisah ini tertulis dalam firman Tuhan surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi atau pengganti kepemimpinan atas bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan makhluk yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu, dan mensucikan namamu? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari kisah di atas, jelas bahwa manusia diharapkan untuk dapat menata bumi dengan baik dan untuk tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Di dalam bumi ini ada benda-benda hidup lain selain manusia. Benda hidup lain tak mampu memimpin walaupun sehari-hari mereka berada di lingkungannya sendiri, apalagi yang benda mati. Benda hidup juga tidak bisa. Bagaimana kalau hutan misalnya dikelola oleh si singa, si Raja Rimba? Tentu akan merusak ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. Jadi singa itu akan merusak ekosistem. Kenapa? Andaikan hutan dikelola oleh singa, tentu hutan itu tak akan terjadi keseimbangan. Malah tambah rusak. Karena singa adalah karnivora, pemakan daging. Maka herbivora, pemakan tumbuhan, akan lenyap. Ditambah lagi singa yang tak memiliki akal pikiran tentu tidak memiliki kemampuan menganalisis, merencanakan, dan melestarikan keseimbangan alam. Bila bumi dikelola oleh benda-benda mati, seperti angin, api, ataupun air, akan lebih cepat lagi porak-porandanya. Bila dipimpin oleh angin, kotoran akan bertebaran kemana-mana, menebar bau busuk sesuai kehendaknya. Bila dipimpin api, bumi akan semakin panas, semua tumbuhan dan hewan akan habis terbakar. Bila dipimpin air, akan menenggelamkan berbagai macam kehidupan. Maka manusialah yang layak memikulnya daripada makhluk lain. Ini diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat ini. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Namun, kata terakhir dari ayat tersebut di atas menyatakan walaupun manusia lebih mampu mengemban amanah,
Tapi bila tidak mengikuti hukum-hukum Allah, maka manusia akan berbuat ketidakadilan atau zalim. Dan tidak akan bisa atau bodoh menata dunia. Maka manusia diberi tanggung jawab menjadi khalifah untuk mengatur alam, benda hidup dan benda mati. Tertuang juga dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah menempatkan kalian di bumi dan menjadikan kalian khalifah di dalamnya, dan Allah melihat bagaimana kalian bekerja. Hadis riwayat Muslim. Nah, Nabi Adam alaihissalam mulai menjadi khalifah menurut sejarah yang ada atau ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang ini adalah sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Sedangkan nabi-nabi berikutnya adalah Nabi Nuh alaihissalam sekitar 4000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, Nabi Musa sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, Nabi Isa alaihissalam tahun 1 Masehi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 500 Masehi. Sehingga kekhalifahan di bumi yang dipimpin bangsa manusia baru 8000 tahun dari umur bumi yang panjang. Nah, menurut teori Darwin disebutkan bahwa Adam adalah manusia hasil evolusi dari kera. Mungkin hal tersebut perlu ditinjau kembali karena makhluk asal yaitu kera masih ada. Seharusnya hasil evolusi atau manusia yang ada sekarang. Jadi terlihat pada bagian bahwa menurut Darwin pertama monyet dulu, kemudian kera, kemudian orang. Nah, teori yang kemungkinan bisa diterima adalah dulu jutaan tahun yang lalu ada makhluk, entah apa namanya ya, anggaplah namanya makhluk tegap atau mahgab yang berdiri dengan 2 kaki. Kemudian berevolusi menjadi spesies orang, kera, dan monyet. Ada makhluk lain namanya mahkak atau makhluk merangkak yang berdiri dengan 4 kaki. Kemudian berevolusi menjadi spesies singa, harimau, dan kucing, dan lain-lain. Dan ada juga makhluk lain namanya mahyab, makhluk merayap. Berevolusi menjadi spesies buaya, kadal, dan cecak, dan lain-lain. Di antara makhluk hasil evolusi ini, yang paling baik adalah, yang paling sempurna adalah spesies orang. Nah, makhluk yang bernama orang ini yang nanti akan menjadi manusia. Pada saat menjadi orang, ilmuwan menyebutnya manusia purba. Sedangkan pada saat menjadi manusia, ilmuwan menyebutnya manusia modern. Hal ini dikemukakan juga oleh Ian Tattersall kepada Kepala Museum Sejarah Antropologi Amerika dengan makalahnya Rethinking Human Evolution, bahwa spesies manusia yang disebut Homo sapiens adalah hanya salah satu ranting dari cabang pohon evolusi, bukan ujung dari evolusi. Dari hasil evolusi spesies manusia bukan berurutan dari monyet kemudian menjadi kera dan kemudian ujungnya jadi manusia atau jadi orang. Sebetulnya zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran sudah membahas dunia kepurbakalaan. Namun umat Islam pada saat ini lebih banyak yang membaca kitab suci secara tekstual.
harfiah atau letterless atau terlalu permukaan, seakan-akan Al-Quran tidak membahas arkeologi. Pola pikir yang dibatasi oleh sebuah kalimat, Adam adalah orang pertama yang ada di muka bumi, yang sebenarnya tidak pernah tertulis dalam Al-Quran. Kalimat ini berakibat tidak berkembangnya ilmu antropologi di kalangan sebagian umat Islam. Banyak hal yang tidak dipelajari secara mendalam sehingga makna firman Tuhan tidak terjangkau, diantaranya dalam dunia fosil yang menggambarkan proses evolusi, yakni penciptaan makhluk hidup yang berkelanjutan sesuai tata bahasa Arab, yakni fi'il mudhari. Ini tertulis dalam Quran surat An-Nur ayat 45. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat An-Nur 45. Perlu diketahui, kitab suci Al-Quran tidak akan pernah mengacaukan ilmu pengetahuan, baik arkeologi, antropologi, astronomi, ataupun ilmu-ilmu lainnya. Bila terlihat ada perbedaan antara firman Tuhan dan ilmu pengetahuan, itu karena kelemahan kita sebagai manusia yang tak paham firman-firman Tuhan. Saya kira bagian pertama sekian dulu. Kita nanti lanjut pada bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.